Ya, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang bahaya mafia peradilan dan masih bersama Komisioner Komisi Yudisial Ibrahim. Pak Ibrahim, kalau kita bicara soal bahaya mafia peradilan ini setiap orang pasti tahu. Karena yang paling pertama muncul kalau ada mafia peradilan, bahayanya itu adalah tidak adanya keadilan tentunya. Nah, ini gimana kalau seandainya kita kan tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Bagirmanan bahwa ketika masyarakat itu berperkara di pengadilan, kamusnya cuma satu, menang gitu. Nah, artinya kita tidak bisa berharap masyarakat untuk tidak melakukan itu kan, artinya meskipun kita berharap gitu. Nah, paling tidak benteng terakhir dari keadilan itu tidak bisa ditembus, kan itu sebetulnya harapannya. Nah, ini gimana menurut Pak Ibrahim? Ya, memang saya selalu mengatakan di beberapa kesempatan bahwa hakim itu adalah, profesi hakim dan pengadilan itu adalah disebut sebagai benteng terakhir memang. Kalau itu jebol, maka akan terjadi banjir besar, kan seperti itu kira-kira seperti itu. Nah, disinilah memang kita sebelum saya potong dulu sedikit, kita ingat waktu pas kasus MK, ketika Pak Akil Mukhtar gitu akhirnya menjadi tersangka dan akhirnya jadi terpidana. MK, saya ingat persis waktu itu ketika saya datang ke pengadilan itu kan luar biasa gitu ya, orang semuanya sangat menghormati apa namanya sidang. Tapi ketika kasus itu MK diobrak-abrik sama orang. Itu karena begini, fakta secara langsung. Iya betul. Karena kan begini, ada hal yang penting terhadap pengadilan itu, yaitu menjaga trust publik. Seperti Prof. Bagir katakan tadi, memang tidak tepat kalau kita mengatakan banyak. Tetapi satu pun sebenarnya dari sisi quality itu sangat mengerikan sebenarnya. Tragedi menurut istilah beliau dan sebagainya. Karena itu kan ini urusan trust. Kalau masyarakat itu sudah tidak trust kepada pengadilan, kan ini menjadi bahaya pula pada sisi lain. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang diharap bisa memutus perkara itu secara adil. Kalau menurut Pak Ibrahim sendiri, kondisi peradilan kita saat ini, hakim-hakim saat ini kalau di entah KAI pernah melakukan penelitian atau tidak soal ini. Paling tidak kalau dinilai dari 0 sampai 10, ini ada di berapa sebetulnya trust publik terhadap hakim saat ini? Waduh, memang belum ada penelitian khusus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa di satu sisi terjadi peningkatan kepercayaan pada pengadilan, tetapi pada sisi lain juga masih ada tanda kutip pertanyaan tentang apakah pengadilan itu memang bisa dipercaya atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan pengadilan ini sekali lagi itu tidak mungkin selesai dengan perbaikan pada sisi pengadilan itu sendiri, tetapi juga pada sisi masyarakat dan stakeholder itu sendiri. Saya ingin memberi satu gambaran tentang bagaimana proses peradilan dalam criminal justice system misalnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya secara pribadi terhadap lembaga penegak hukum yang lain. Ibaratnya proses peradilan itu kalau dalam pidana itu kan seperti ini. Ibarat air yang mengalir dari hulu ke hilir, Mas. Jika di hulu itu, saya sebutlah misalnya proses penyelidikannya dan penyidikannya, itu berlangsung secara profesional. Lalu kemudian di tengah, jaksa penuntut umum juga melaksanakan tugasnya dengan baik, secara profesional, dengan integritas yang kuat. Maka di hilir ini, di pengadilan, kita akan berharapkan air itu tetap bening. Tapi kalau di hulunya, keruh, saringan di jaksa penuntut umum yang tidak bekerja dengan baik, maka agak sulit kita mendapatkan air yang bening di hilir ini. Nah, yang persoalannya seringkali yang selalu disalahkan itu adalah pengadilan. Nah, saya kira bukan dalam padahal dari hulunya itu juga sudah seperti itu. Nah, maksud saya begini, dan saya berkeyakinan sekali bahwa semua lembaga penegak hukum itu sebenarnya memegang prinsip bahwa dia akan melakukan pekerjaan ini secara profesional dan integritas. Saya kira ini yang harus didorong terus. Masyarakat juga harus berkontribusi dalam urusan itu. Pak Ibrahim, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih, Mas Red.